Malam itu gelap gulita, hanya diterangi rembulan yang terselip di antara ranting pohon. Laila, seorang wanita muda yang sedang dililit utang, duduk termenung di teras rumahnya. Desa tempat ia tinggal dikenal dengan aura mistisnya, terutama karena cerita tentang hutan larangan yang konon dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Hutan itu tidak pernah dimasuki sembarangan orang, kecuali mereka yang mencari keberuntungan dengan cara pesugihan. Hari itu, seorang tetangga bernama Pak Mardun datang mengunjunginya. Ia dikenal sebagai pria kaya mendadak, padahal sebelumnya ia hanyalah seorang petani biasa. "Laila, hidup itu soal pilihan," katanya, sambil menatap tajam ke arah Laila. "Kalau kau ingin lepas dari lilitan utang, ada jalan cepat yang bisa kau tempuh." Laila merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Apa maksud Bapak, Pak Mardun?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Mardun tersenyum samar. "Hutan larangan itu bukan sekadar mitos. Ada sesuatu di sana yang bisa memberimu kekayaan dalam sekejap, asal kau berani membayar harganya." Awalnya Laila menolak mentah-mentah. Tetapi setelah malam-malam panjang yang dihabiskannya memikirkan utang yang terus menumpuk dan ancaman dari para rentenir, tawaran itu mulai terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. Seminggu kemudian, Laila akhirnya memberanikan diri untuk menemui Pak Mardun. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya lirih. Pak Mardun tersenyum puas. "Kau hanya perlu datang ke tengah hutan larangan saat malam purnama. Di sana, kau akan menemukan sebuah pohon besar bernama pohon palasik. Berlututlah di depannya dan ucapkan permintaanmu. Tapi ingat, kau akan diberi ujian. Kalau kau gagal, nyawamu jadi taruhannya." Laila menelan ludah. "Apa ujiannya, Pak?" Pak Mardun hanya menggelengkan kepala. "Setiap orang berbeda, tapi satu hal yang pasti, kau harus siap kehilangan sesuatu yang kau cintai." Ketika malam purnama tiba, Laila membawa sesajen yang disarankan Pak Mardun. Darah ayam hitam, dupa, dan kain putih. Ia melangkah ke dalam hutan larangan. Hawa dingin menusuk tulangnya, dan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar dari segala arah. Namun ia terus melangkah hingga tiba di sebuah pohon besar yang tampak hidup meskipun sudah tua. Di bawah pohon itu, ia menaruh sesajen dan berlutut. "Aku datang untuk meminta kekayaan," katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam pohon. "Kau datang mencari kekayaan, manusia? Apakah kau siap membayar harganya?" Laila mengangguk. "Aku siap." Pohon itu bergetar, dan sebuah wajah samar muncul di batangnya. Mata merahnya menatap tajam ke arah Laila. "Ujianmu adalah menghadapi masa lalumu. Jika engkau tidak sanggup, kau akan kehilangan segalanya." Laila merasa tanah di bawahnya berguncang. Ia terseret ke dalam kegelapan, di mana ia melihat bayangan masa lalunya yang kelam. Kejadian ketika ia tidak bisa menyelamatkan ibunya dari sakit keras karena ia tidak mampu membayar pengobatan. Air matanya mengalir deras. Ia mendengar suara ibunya berbisik, "Kau akan mengorbankan lebih banyak orang, Laila." Ketika ia membuka matanya, ia sudah kembali di depan pohon. Pohon itu kini diam. Di hadapannya terdapat sebuah kotak kecil berisi uang dan perhiasan. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu Laila pulang membawa kotak tersebut
Tapi di sudut matanya, ia terus merasa ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak ingin pergi. Kekayaan datang begitu cepat. Dalam waktu seminggu, Laila yang sebelumnya hidup dalam lilitan utang kini menjadi pusat perhatian di desa. Rumahnya direnovasi menjadi megah. Ia membeli perhiasan mahal, dan mobil mewah kini terparkir di halaman. Namun kebahagiaan itu terasa semu. Malam-malam Laila selalu dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan ibunya berdiri di depan pohon palasik, memanggil namanya dengan suara penuh rasa kecewa. Terkadang ia mendengar bisikan samar dari sudut-sudut rumahnya. Tapi ia menepis semua itu sebagai akibat dari rasa lelah dan stres. Sampai suatu malam, saat Laila sedang menghitung uang di ruang tamunya, ia mendengar suara langkah kaki. "Siapa di sana?" tanyanya sambil memandang ke arah pintu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi langkah kaki itu semakin mendekat, seperti suara seseorang yang berjalan perlahan dengan kaki telanjang di lantai kayu. Laila bergegas membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai, ia melihat jejak kaki basah yang menuju ke dapur. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengikuti jejak itu dengan senter kecil di tangannya. Jejak itu berhenti di depan kulkas. Dengan tangan gemetar, Laila membuka pintu kulkas. Di dalamnya ia menemukan ayam hitam, sama seperti yang ia gunakan sebagai sesajen. Dengan mata melotot menatapnya. Ia terkejut dan menjatuhkan pintu kulkas. Ketika ia membukanya kembali, ayam itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, hanya ada piring kosong. Pagi harinya, Laila mencoba mengabaikan kejadian itu. Tapi hari itu, kabar buruk datang. Temannya Sari yang telah membantunya meminjam uang beberapa bulan lalu, ditemukan meninggal dunia dengan cara yang misterius. Wajah Sari tampak penuh ketakutan, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Sari meninggal karena serangan jantung, kata seorang warga desa yang membicarakan kabar itu. Tapi Laila tahu lebih dari itu. Dalam mimpinya malam sebelumnya, ia melihat bayangan Sari berada di bawah pohon palasik, memohon sesuatu, sebelum pohon itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Malam itu, Laila mendapati sebuah surat tergantung di pintu rumahnya. Surat itu bertuliskan, "Ini baru permulaan. Setiap kekayaan memiliki harganya." Laila mulai merasakan ketakutan yang nyata. Ia berusaha mencari Pak Mardun, berharap mendapat jawaban atas semua ini. Namun saat ia sampai di rumah Pak Mardun, ia menemukan rumah itu terkunci. Seorang tetangga mengatakan bahwa Pak Mardun sudah meninggalkan desa tanpa kabar. "Dia sering bicara aneh soal pesugihan," kata tetangga itu sambil menggelengkan kepala. "Mungkin dia sudah menerima balasannya." Laila kembali ke rumahnya dengan pikiran kalut. Saat malam tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil di luar rumahnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Tapi di ambang pintu, ia menemukan sebuah boneka tua yang penuh debu. Boneka itu terlihat familiar. Boneka yang ia berikan kepada adiknya bertahun-tahun lalu, sebelum adiknya menghilang di hutan larangan. Ketika ia memegang boneka itu, tangisan anak kecil berubah menjadi suara tawa yang menggema di seluruh rumah. Laila menjatuhkan boneka itu dan berlari ke kamarnya, mengunci pintu. Tapi suara tawa itu tetap terdengar, seolah-olah berasal dari dalam kamarnya. Malam itu, Laila menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki tidak datang tanpa konsekuensi. Satu persatu, orang-orang di sekitarnya mulai terkena dampaknya. Dan ia tahu, ini baru awal dari kutukan yang lebih besar.
Hari itu terasa berat bagi Laila. Di sisi ranjang rumah sakit, ia menatap keponakannya Aisyah, yang tubuhnya semakin lemah. Dokter terus menggelengkan kepala, tak mampu menemukan penyebab penyakit misterius yang menyerang gadis kecil itu. Namun Laila tahu penyebabnya, kutukan dari pohon palasik. Malamnya saat Laila duduk sendiri di ruang tamu, suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini langkah-langkah itu tidak berhenti. Mereka semakin mendekat hingga akhirnya terdengar tepat di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok bayangan besar berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya mata merah yang menatapnya dengan tajam. Suara berat bergema di seluruh rumah, "Waktumu hampir habis. Pilihlah sekarang manusia." Laila tidak bisa tinggal diam. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui, sesuatu yang mungkin dapat menyelamatkan Aisyah tanpa mengorbankan nyawanya sendiri. Ia kembali menemui Nyi Rengganis, berharap ada jalan keluar yang tidak sekejam itu. Setelah mendengar cerita Laila, Nyi Rengganis menarik napas panjang. Kutukan ini tidak pernah dirancang untuk dilepaskan. Pohon palasik bukan hanya alat pesugihan, tetapi juga penjara bagi roh-roh terkutuk. Mereka menuntut pembayaran sebagai bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Apakah tidak ada cara lain? Laila memohon, air matanya mengalir. Aku tidak ingin kehilangan Aisyah. Nyi Rengganis terdiam sejenak, kemudian menyalakan dupa di hadapannya. Ia merapal doa dan tiba-tiba sebuah cahaya kecil muncul di ruang itu. Ada satu cara, tetapi kau harus menghadapinya sendiri. Pergilah ke pohon palasik sekali lagi. Kali ini bawalah sesuatu yang lebih besar dari kekayaan, sesuatu yang bisa menenangkan roh-roh itu. Apa maksudnya? Laila bertanya bingung. Pengorbanan tidak harus selalu berupa nyawa. Kadang, penyesalan yang tulus dan keberanian untuk menebus dosa masa lalu bisa menjadi kunci, jawab Nyi Rengganis. Malam itu, dengan membawa tekad kuat, Laila kembali ke hutan larangan. Tapi kali ini ia tidak membawa sesajen. Sebaliknya, ia membawa sebuah foto lama keluarganya. Foto ibunya dan Aisyah kecil yang tersenyum. Ia berjanji akan menebus kesalahannya dan mengakhiri kutukan ini. Perjalanan ke pohon palasik terasa berbeda. Hutan itu kini dipenuhi suara tangisan dan tawa yang bergema di udara. Angin dingin menusuk, seolah mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Tapi Laila tidak berhenti. Sesampainya di pohon palasik, ia berlutut di hadapannya. Aku tahu aku telah berbuat salah, katanya dengan suara gemetar. Aku terjebak oleh keserakahan dan melupakan apa yang benar-benar penting. Jika aku harus membayar harga untuk semua ini, biarkan aku melakukannya dengan cara yang benar. Pohon itu mulai bergetar, dan suara berat kembali terdengar. Kata-katamu tidak cukup, manusia. Tunjukkan bahwa kau sungguh-sungguh. Laila meraih foto yang ia bawa dan meletakkannya di tanah. Ia mulai bercerita, mengungkapkan semua penyesalannya. Bagaimana ia telah gagal menyelamatkan ibunya. Bagaimana ia membiarkan dirinya terjebak oleh kutukan ini. Dan bagaimana ia siap untuk menebus semuanya. Bahkan jika itu berarti kehilangan seluruh kekayaan yang telah ia dapatkan. Tiba-tiba, roh-roh yang selama ini menghantui Laila muncul di sekelilingnya. Mereka bergerak mendekat, mencoba meraih tubuhnya. Tapi kali ini, Laila tidak melawan. Ia berdiri tegak, memandang mereka dengan mata yang penuh keberanian. Aku tidak takut lagi, katanya.
Jika kalian ingin membawaku, bawalah. Tapi lepaskan mereka yang tidak bersalah. Biarkan Aisyah hidup. Biarkan keluargaku bebas dari kutukan ini. Roh-roh itu terdiam. Mata merah mereka mulai redup, dan tubuh mereka perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Pohon palasik berhenti bergetar, dan suara berat itu kembali berbicara. Kau telah membayar harga dengan keberanianmu dan penyesalan yang tulus. Kutukan ini telah berakhir, tetapi ingatlah, tidak semua yang hilang bisa kembali. Laila terbangun keesokan paginya di pinggiran hutan. Ia merasa tubuhnya lemah, tetapi hatinya lebih ringan. Ketika ia kembali ke rumah sakit, ia menemukan bahwa Aisyah telah pulih secara ajaib. Laila kehilangan seluruh kekayaan yang ia dapatkan dari pohon palasik. Rumahnya kembali sederhana, dan kehidupannya kembali seperti semula. Namun ia tidak lagi merasa kosong. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kekayaan instan, dan keberanian untuk menebus kesalahan adalah bentuk kekayaan yang sejati. Namun di malam yang sunyi, ia masih mendengar suara bisikan dari kejauhan, mengingatkannya bahwa masa lalunya akan selalu menjadi bagian darinya. Malam semakin pekat. Suara-suara asing terus bergema di rumah Laila, membuatnya semakin gelisah. Pikirannya terus dihantui oleh surat misterius yang ia temukan, kematian Sari dan boneka tua yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Ia tahu bahwa ini semua adalah ulah dari pohon palasik. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah pertanyaan yang terus mengganjal. Apa yang sebenarnya diminta pohon itu darinya? Laila memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada seorang dukun tua bernama Nyi Rengganis yang tinggal di luar desa. Nyi Rengganis dikenal sebagai penjaga batas hutan larangan. Ia dipercaya sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang makhluk halus dan dunia gaib. Pertemuan dengan Nyi Rengganis. Laila tiba di gubuk kecil Nyi Rengganis saat senja. Bau dupa menyambutnya, dan suasana di sekitar gubuk itu terasa begitu hening, hampir tidak alami. Kamu membawa sesuatu yang tidak seharusnya, ucap Nyi Rengganis tanpa menoleh, seolah tahu kedatangan Laila. Makhluk itu telah membayangi setiap langkahmu, lanjutnya. Dan kutukan ini bukan hanya milikmu, tetapi juga mereka yang terhubung denganmu. Laila menceritakan semuanya. Tentang pohon palasik, kekayaannya yang datang mendadak, dan tanda-tanda mengerikan yang mulai menghantui hidupnya. Wajah Nyi Rengganis berubah serius. Pohon palasik bukan pohon biasa, jelas Nyi Rengganis. Itu adalah penjara bagi roh-roh jahat yang terikat pada pesugihan. Setiap orang yang meminta kekayaan darinya akan diikuti oleh roh-roh itu, hingga mereka membayar harga yang setara. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya saya menghentikan ini? Tanya Laila. Suaranya penuh harap. Tidak ada jalan mudah, kata Nyi Rengganis. Kau harus kembali ke pohon itu dan mengembalikan apa yang telah kau ambil. Tapi ada konsekuensinya. Kau harus menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Laila merasa dadanya sesak. Apa yang bisa ia serahkan? Nyawanya? Atau sesuatu yang bahkan lebih mengerikan? Pertemuan kedua dengan pohon palasik. Malam itu, dengan membawa keberanian yang tersisa, Laila kembali ke hutan larangan. Jalan menuju pohon itu terasa berbeda. Lebih gelap, lebih mencekam, seolah hutan itu hidup dan tidak ingin ia pergi. Bisikan-bisikan terdengar dari pepohonan,
memanggil namanya dengan nada mengejek. Sesampainya di pohon palasik, Laila menaruh sesajen yang sama seperti sebelumnya. Ia berlutut dan berbicara dengan suara gemetar. Aku datang untuk mengakhiri ini. Aku akan mengembalikan semuanya. Tolong hentikan kutukan ini. Pohon itu bergetar, dan suara berat yang sama terdengar. Kekayaan telah kau ambil, dan kini kau ingin mengembalikannya? Terlambat. Harganya bukan hanya kekayaan, tetapi juga kehidupan mereka yang terhubung denganmu. Laila menangis tersedu-sedu. Aku mohon, jangan ambil mereka, ambil aku saja. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Itu adalah roh-roh dari orang-orang yang telah menyerah pada kutukan pohon palasik. Salah satu dari mereka adalah Sari. Wajah Sari terlihat pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya bergerak, berbisik, Laila, kau harus menanggung semuanya. Roh-roh itu bergerak mendekat, menyentuh tubuh Laila. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Pohon itu berbicara lagi. Jika kau ingin bebas, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling kau cintai. Pilihan ada di tanganmu. Kepanikan dan keputusan. Laila terbangun keesokan paginya di tengah hutan, tanpa ingatan bagaimana ia kembali. Tapi ada sesuatu di genggamannya, boneka tua yang sama. Kali ini boneka itu berlumuran darah. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan berita buruk. Keponakannya yang masih kecil, Aisyah, tiba-tiba jatuh sakit. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Tubuh Aisyah semakin melemah, dan setiap malam, Laila mendengar suara tawa dari boneka itu. Hati Laila hancur. Ia tahu ini adalah peringatan terakhir dari pohon palasik. Jika ia tidak memenuhi permintaan pohon itu, keponakannya akan menjadi korban berikutnya. Apakah aku akan menyerah? Gumamnya di tengah tangis. Laila menghadapi dilema besar, menyerahkan hidupnya, atau mengorbankan seseorang yang paling ia cintai. Sementara waktu terus berjalan, dan roh-roh dari pohon palasik semakin mendekat. Setelah semuanya kembali normal, Laila mencoba menjalani hidup sederhana di desa. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, tidak hanya di rumahnya, tetapi juga di sekitar desa. Beberapa warga melaporkan penampakan bayangan gelap yang melintasi ladang atau berdiri di bawah pohon besar. Suatu malam, seorang tetangga, Bu Ratna, datang dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat sesuatu yang mengerikan di pinggir hutan larangan. Ada bayangan tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Matanya merah, seperti menyala di kegelapan. Katanya dengan suara bergetar. Desa itu mulai diliputi rasa takut. Banyak warga yang memilih tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Laila tahu bahwa ini bukan kebetulan. Meski kutukan palasik sudah berakhir untuknya, ia merasakan bahwa roh-roh yang dulu terikat pada pohon itu kini bergerak bebas, membawa ancaman baru. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Seorang anak muda bernama Reno, yang bekerja sebagai penjaga malam di desa, ditemukan tewas di ladang dengan tubuh penuh bekas cakaran. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi beberapa warga bersaksi melihat bayangan besar di sekitar tempat kejadian sebelum Reno ditemukan. Laila tidak bisa tinggal diam. Ia kembali menemui Nyi Rengganis untuk mencari jawaban. Ini adalah dampak dari perjanjian yang telah kau buat, kata Nyi Rengganis dengan nada tegas. Roh-roh itu telah bebas, tetapi mereka tidak memiliki tempat untuk kembali. Mereka berkeliaran
mencari jiwa-jiwa baru untuk diambil. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Laila. "Aku sudah mengorbankan semuanya. Aku pikir semua ini telah selesai." "Belum," jawab Nyi Rengganis. "Kau adalah kunci yang membebaskan mereka, dan kau juga harus menjadi kunci yang mengunci mereka kembali." Nyi Rengganis menjelaskan bahwa ada cara untuk mengakhiri semuanya. Laila harus kembali ke pohon palasik dan melakukan ritual penutupan. Ritual ini akan memanggil roh-roh yang bebas dan mengunci mereka kembali ke pohon. Tetapi itu memerlukan pengorbanan besar. Laila harus menyerahkan sebagian dari jiwanya untuk menjaga keseimbangan. "Kau tidak akan mati," kata Nyi Rengganis. "Tapi engkau tidak akan menjadi manusia sepenuhnya lagi. Sebagian dari jiwamu akan terhubung dengan dunia roh, dan kau akan selalu menjadi penjaga mereka." Laila terdiam lama. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi melihat ketakutan yang melanda desanya, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Di malam tanpa bulan, Laila kembali ke hutan larangan untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia tidak sendiri. Nyi Rengganis menemaninya, membawa peralatan untuk ritual, dupa, lilin hitam, dan sebuah kendi tua yang digunakan untuk menampung roh. Ketika mereka tiba di pohon palasik, udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Angin berhenti bertiup, dan suasana menjadi begitu sunyi, hingga suara napas mereka terdengar jelas. Nyi Rengganis memulai ritual dengan membakar dupa dan mengucapkan mantra dalam bahasa kuno. Pohon itu bergetar, dan satu persatu, roh-roh yang bebas mulai bermunculan. Mereka mengerumuni Laila, menatapnya dengan mata merah penuh amarah. "Laila, tetaplah fokus," kata Nyi Rengganis. "Mereka tidak bisa menyakitimu jika engkau tidak menunjukkan rasa takut." Dengan gemetar, Laila menatap para roh itu. "Aku di sini untuk mengakhiri semuanya. Kembalilah ke tempat kalian seharusnya berada." Pohon palasik mengeluarkan suara gemuruh, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan semua lilin kecuali satu. Para roh itu melayang ke arah Kendi, berteriak keras, seolah-olah menolak dikurung kembali. Tubuh Laila terasa semakin lemah, tetapi ia tetap berdiri tegak, menyatukan semua keberanian yang ia miliki. "Ambillah jiwaku jika itu yang kau mau," katanya. "Tapi lepaskan desaku dari teror ini." Seketika, roh-roh itu tersedot ke dalam Kendi. Pohon palasik berhenti bergetar, dan suasana kembali sunyi. Namun tubuh Laila roboh ke tanah. Ketika Laila terbangun, ia sudah berada di gubuk Nyi Rengganis. Tubuhnya terasa ringan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya seperti manusia. Suara-suara dari dunia roh kini terdengar jelas di telinganya, dan ia merasakan keberadaan makhluk gaib di sekitarnya. "Semua telah selesai," kata Nyi Rengganis. "Kau sekarang adalah penjaga keseimbangan, Laila. Desamu selamat, tetapi kau tidak akan pernah menjadi seperti dulu lagi." Laila kembali ke desa, tetapi ia merasa ada jarak antara dirinya dan warga lainnya. Mereka merasa takut padanya, meski ia telah menyelamatkan mereka. Namun Laila tidak menyesal. Ia menerima takdir barunya, menjadi penjaga roh dan pelindung desanya dari ancaman gaib. Meski demikian, di malam-malam tertentu, suara tawa kecil dari pohon palasik masih terdengar, mengingatkan bahwa kutukan itu tidak sepenuhnya hilang, hanya tertidur,
menunggu kesempatan untuk bangkit kembali.